muncul pengingkaran terhadap sifat-sifat Allah. Karena pemikiran Asy'ariyah, Maturidiyah. Asy'ariyah, Maturidiyah mengatakan sifat Allah itu hanya 20. Sifat 20. Selain sifat 20 tidak ada. Maka sifat ulu, sifat yang memberitakan bahwa Allah berada di atas, ini tidak ada dalam sifat 20. Jadi mereka ingkari. Maka para dai Asy'ariyah, dai yang menyuarakan bid'ah Asy'ariyah, semacam Ustadz Abdus Somad, semacam Ustadz Dzulqarnain, Ustadz apa? Tengku siapa? Tengku Dzulqarnain. Dan muncul gerakan anti salaf dari Al-Kadzdzab Al-Wasikh. Siapa itu? Tuwailibi itu? Mahir Tuwailibi Al-Kadzdzab Al-Wasikh, yang kotor. Muncul dari orang-orang semacam ini penentangan terhadap sifat-sifat Allah, penentangan terhadap keyakinan adanya sifat-sifat Allah yang telah diberitakan di dalam Al-Quran dan Sunnah, dengan logika-logika Asy'ariyah. Muncul penentangan terhadap Al-Kadzdzab yang terkenal dengan Habib Rizik Syihab. Para pendusta ini melakukan gerakan-gerakan seakan-akan satu irama, satu komando untuk memerangi dakwah salafiyah, untuk memerangi akidah salafiyah, akidah para salafus saleh yang telah diberitakan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Muncul pengingkaran terhadap sifat-sifat Allah. Karena pemikiran Asy'ariyah, Maturidiyah. Asy'ariyah, Maturidiyah mengatakan sifat Allah itu hanya 20. Sifat 20. Selain sifat 20 tidak ada. Maka sifat ulu, sifat yang memberitakan bahwa Allah berada di atas, ini tidak ada dalam sifat 20. Jadi mereka ingkari. Maka para dai Asy'ariyah, dai yang menyuarakan bid'ah Asy'ariyah, semacam Ustadz Abdus Somad, semacam Ustadz Dzulqarnain, Ustadz apa?
Tengku siapa? Tengku Dzulqarnain. Dan muncul gerakan anti salaf dari Al-Kadzdzab Al-Wasikh. Siapa itu? Tuwailibi itu. Mahir Tuwailibi Al-Kadzdzab Al-Wasikh, yang kotor, muncul dari orang-orang semacam ini. Penentangan terhadap sifat-sifat Allah, penentangan terhadap keyakinan adanya sifat-sifat Allah yang telah diberitakan di dalam Al-Quran was Sunnah, dengan logika-logika Asy'ariyah. Muncul penentangan terhadap Al-Kadzdzab yang terkenal dengan Habib Rizik Syihab. Para pendusta ini melakukan gerakan-gerakan seakan-akan satu irama, satu komando untuk memerangi dakwah salafiyah, untuk memerangi akidah salafiyah, akidah para salafus saleh yang telah diberitakan di dalam Al-Quran was Sunnah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillah, perkenankan saya ingin menyampaikan beberapa klarifikasi apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Ja'far Umar Thalib, yaitu tentang sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dijelaskan oleh ulama-ulama Al-Asy'ariyah maupun ulama-ulama Al-Maturidiyah, di mana beliau dengan yakin sekali beliau menganggap bahwa Al-Asy'ariyah atau Al-Maturidiyah dan ulama-ulama pengikut Al-Asy'ariyah Al-Maturidiyah diklaim sebagai Al-Kadzdzab maupun Al-Wasikh, orang pembohong dan orang-orang yang kotor. Alhamdulillah, perlu saya klarifikasi. Yang pertama, bahwasanya beliau mengatakan bahwa sifat Allah menurut apa yang disampaikan oleh Ustadz Ja'far Umar Thalib, bahwa sifat Allah menurut Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah sebatas hanya 20. Saya tidak mengerti dari mana beliau bisa mengatakan seperti ini, dan dari kitab apa beliau mengambil rujukan apa yang telah disampaikan seperti ini. Ikhwan fillah, perkenankan saya mengambil dari kitab pengikut Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah yang menerangkan tentang sifat-sifat Allah yang 20. Bahwa di dalam satu kitab namanya Hasyiah Ad-Dasuqi fi Ummil Barohin, di situ sangat jelas sekali diterangkan bahwa ketika Al-Asy'ariyah Al-Maturidiyah dan ulama-ulama pengikutnya mengatakan bahwa sifat Allah itu 20, sebenarnya tidak membatasi bahwa sifat Allah itu 20. Bahwa pengertian ketika sifat Allah itu 20, bahwa setiap orang-orang mukallaf, setiap orang-orang mukmin yang sudah mukallaf wajib mengetahui sifat 20 tadi secara terperinci, yaitu berdasarkan dengan dalil-dalil akli maupun dalil-dalil nakli. Jadi tidak benar ketika Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah
Dan ulama pengikut-pengikutnya membatasi sifat Allah itu hanya 20. Yang benar adalah bahwa setiap orang-orang mukmin, orang muslim yang sudah mukallaf wajib mengetahui atas sifat-sifat wajib Allah yang berjumlah 20 dengan secara terperinci. Adapun untuk sifat-sifat selain 20 itu, maka meyakini dan mengetahuinya hanya secara global, tidak wajib secara terperinci. Bahwa ada keterangan di sini salah pemahaman dan salah mengartikan Ustadz Ja'far Umar Tholib di dalam mengartikan tentang jumlah 20. Ketika para ulama mengambil intisari bahwa jumlah rusul itu adalah 25, maka sebetulnya para ulama tidak membatasi bahwa jumlah rasul itu hanya 25. Namun para ulama bahwa wajib setiap orang muslim dan harus percaya bahwa ada rasul yang jumlahnya 25, yaitu yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Sehingga siapapun orang muslim yang tidak percaya salah satu dari rasul ini, kemudian meniadakan bahwa di antara 25 ini ada salah satu yang disimpulkan, dikatakan bukan seorang rasul, maka orang muslim tadi kufur. Namun jumlah 25 tadi, bahwa itu seluruh yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Namun ulama-ulama juga percaya bahwa Allah telah mengutus rasul selain yang 25. Maka